Healing time. Halo sibling, si butuh healing. Selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk menghibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling-Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Gak terasa ya sibling, udah di penghujung bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Wah, udah mulai cuti bersama nih. Pada mudik kemana sibling? Hati-hati ya yang lagi dalam perjalanan menuju kampung halaman. Pastikan cek kondisi kendaraan bagi sibling yang bawa kendaraan pribadi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan juga ya. Seneng banget ya rasanya kembali berkumpul dengan keluarga. Masih bisa berbuka puasa bareng di 2 atau 3 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini. Memang momen berbuka puasa bareng keluarga perlu disyukuri. Mungkin di luar bulan Ramadan untuk duduk makan satu meja aja jarang karena kesibukan masing-masing. Apalagi perantau yang jauh dari keluarga. Sibling yang baru ada rencana untuk buka bersama keluarga maupun teman dekat atau pasangan, jangan skip video ini ya. Ling-Ling bakal kasih rekomendasi tempat berbuka puasa di sebuah hotel besar dan ternama di pusat kota Surabaya. Pasti ada kan sibling yang baru rencanain buka bersama di hari-hari terakhir puasa? Barangkali nunggu keluarganya lengkap atau teman dekat dan pasangannya kembali ke kota asal dulu, ya kan? Selain buka puasa, Ling-Ling juga bakal menginap loh. Lagi-lagi bisa jadi rekomendasi hotel saat berlibur dan perjalanan bisnis ke Surabaya atau hanya sekedar staycation. Soalnya hotel ini memiliki lanskap yang dipenuhi taman yang asri dan kental dengan budaya Jawa. Berasa bukan di Surabaya. Hotel yang dimaksud adalah Bumi Surabaya City Resort yang berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 106 sampai 128 Embong Kali Asin, Kecamatan Genteng, Surabaya. Hotel bintang 5 ini udah 2 kali berubah kepemilikan dan 3 kali berganti nama. Di akhir tahun 79 saat diresmikan awalnya bernama Hotel Hyatt Bumi. Kemudian di akhir tahun 89 berubah menjadi Hyatt Regency. Di tahun 2008 berubah kembali menjadi Hotel Bumi. Lalu lagi-lagi berubah nama menjadi Bumi Surabaya City Resort pada tahun 2013 sampai saat ini. Pada masanya di akhir tahun 93 saat namanya masih Hyatt Regency, hotel ini menjadi satu-satunya hotel di Jawa Timur yang berbintang 5 loh. Selain hotel, Bumi Surabaya juga memiliki gedung yang disewakan untuk perkantoran yang disebut Geraha Bumi Surabaya. Udah mau sampai nih, pintu masuknya nggak begitu kelihatan. Patokan beloknya persis setelah JPO ya sibling. Begitu masuk langsung ketemu gedung perkantoran Geraha Bumi Surabaya. Jangan sampai salah. Untuk hotelnya masih maju lagi dengan area drop off yang luas dan beratap. Seperti biasa, Ling-Ling langsung menuju ke parkirannya aja. Untuk menuju gedung parkirnya perlu memutari gedung yang agak jauh. Tapi Ling-Ling jadi tahu kalau hotel ini punya area yang cukup luas. Parkirannya muat banyak dan gampang pas lagi sepi. Yuk menuju resepsionisnya. Dari parkiran ini masuknya melewati area restoran, tempat nanti Ling-Ling buka puasa. Baru jam 2 siang, stol makanannya udah siap-siap. Bikin nambah godaan puasa aja. Sabar ya sibling. Dari sini udah kelihatan suasana heritage dari hotelnya. Ciri khas hotel ini memakai aroma daun serai dan memainkan lantunan musik tradisional di seluruh area hotel. Dari segi penampilan, para stafnya mengenakan baju tradisional berupa batik Jawa untuk menambahkan citra Bumi Surabaya sebagai hotel yang membumi. Seperti pada umumnya, Ling-Ling mengisi data, tanda tangan, dan menunjukkan KTP untuk check-in, serta perlu deposit sejumlah 300.000 yang bisa dibayarkan cash ataupun kartu kredit. Semua prosesnya dilayani dengan ramah dan diberikan kamar yang sesuai dengan request Ling-Ling. Jangan lupa karcis parkir tadi didaftarkan di sini dengan mengisi formulir lagi.
Ling-Ling udah dapet kamar di lantai 14 nih. Kartu aksesnya dikasih 2. Nilai plus dari pelayanan hotel ini yaitu setiap tamu yang habis check-in akan diantarkan oleh staf menuju ke kamar. Sembari mengantar, Ling-Ling diinformasikan letak lift, restoran, serta fasilitas hotel lainnya. Gak bakal bingung-bingung lagi deh, apalagi kalau tamunya orang tua. Hotel ini punya 26 lantai dengan 4 buah lift. Koridor di lantai 14 ini cukup terang dan ada beberapa foto Surabaya zaman dulu di dindingnya. Setelah bukain pintu kamar, stafnya nambahin kartu lagi untuk power listrik. Tadi buka pintunya, kartunya masih dimasukkan ya, gak di-tap. Yuk cek kamarnya. Kamarnya luas sih Bling, dengan interior yang klasik. Memang agak gelap kalau gordennya ditutup. Tapi begitu dibuka langsung terang benderang karena sisi kamarnya ini full kaca. Tipe kamar yang Ling-Ling tempati ini adalah classic room yang luasnya 42 meter persegi dengan harga 870.000. Tipe lainnya ada classic club room, luasnya sama 42 meter persegi. Letaknya di lantai lebih atas dengan fasilitas kamar lebih lengkap dan bisa akses ke club lounge seperti tipe kamar atasnya di harga 1,8 juta. Kamar yang lebih luas ada Classic Junior Suite, luasnya 84 meter persegi yang dilengkapi dengan ruang tamu dengan harga 4,5 juta. Di atasnya lagi ada Classic Executive Suite yang luasnya 125 meter persegi. Fasilitasnya otomatis lebih lengkap lagi. Ada ruang setrika, ruang lemari, meja makan, kamar mandi lebih luas, dan lainnya dengan harga 5,5 juta. Paling atas ada penthouse yang terdiri dari 2 lantai dengan luas 250 meter persegi. Ada 2 kamar di dalamnya dan terdapat jacuzzi di kamar mandinya. Buat Sultan yang tertarik, harganya 15 juta per malam. Lantai dalam kamarnya ini full karpet berwarna coklat mulai dari pintu masuk sampai ke sisi kaca kamar. Ada cermin besar ukuran sebadan yang bikin lega kalau ngaca di sini. Kasur di kamar berukuran king size yang gak terlalu tinggi. Kasurnya cukup empuk, begitu juga dengan 4 buah bantalnya. Kasurnya dilengkapi dengan headboard yang membuat lebih nyaman ketika bersandar sambil nonton TV. Samping kiri dan kanan kasur ada meja kecil dengan lampu tidur. Yang meja kiri nggak ada stop kontaknya. Untuk meja kanan ada stop kontak, remote AC, telepon, pensil dan kertas, serta barcode pelayanan hotel. Semua informasi pelayanan hotel tersedia dalam barcode, seperti daftar jam operasional, channel TV, in-room dining menu, dan lainnya. Untuk in-room diningnya tersedia 24 jam, tapi pilihan menunya termasuk sedikit. Harganya standar hotel bintang 5 pada umumnya. Ada sofa kecil yang nyaman buat santai-santai karena dilengkapi dengan sandaran kaki dan meja kecil. Sampingnya ada standing lamp buat menambah penerangan di malam hari. Terdapat lemari kayu dengan 3 pintu yang sekaligus jadi tempat TV. Yang di kanan isinya kulkas kecil, sayang gak ada snack atau minumannya. Di tengah ini adalah tempat kopi, teh, disertai heater dan cangkirnya. Sedangkan di pintu lemari kiri isinya hanya laci-laci tempat menaruh snack atau minuman. TV-nya 32 inch, kurang besar untuk kamar seluas ini. Channelnya ada 33 aja. List channel bisa dilihat di depan TV. Memang gak banyak, tapi kalau Ling-Ling yang penting ada channel movie-nya. Sepertinya belum smart TV. Kalau mau YouTube-an di HP ya, mumpung wifi-nya kenceng dan passwordnya sesuai dengan nama tamu masing-masing. Samping lemari TV ada meja yang dilengkapi kursi dan lampu. Ada cermin sih di dindingnya, tapi posisinya agak ketinggian buat make up sambil duduk di kursinya. Area lemari dan kamar mandi dipisahkan dengan partisi dari kayu dan kaca. Gak tahu fungsi balok kayu di sampingnya ini buat apa, tapi sepertinya digunakan untuk meletakkan guci atau vas bunga. Di balik partisinya ada meja lipat untuk 1 koper ukuran sedang. Lemarinya lumayan besar dengan pintu geser yang full cermin.
Sisi kirinya ada deposit box dan banyak laci. Sayang, sandalnya satu pasang aja. Sisi kanannya merupakan tempat gantungan baju dengan 5 hanger. Kamar mandinya berbentuk geser yang dalamnya luas. Kesan luas semakin bertambah karena ada 2 cermin lebar yang saling berhadapan antara sisi wastafel dan sisi bathtub. Lantai dan dindingnya semua dari marmer khas hotel mewah zaman dulu. Ada tisu, 2 botol air minum, sabun batang, wastafel yang bisa air panas, sabun cair, shampoo, conditioner, dan body lotion, serta box berisi amenities. Kalau dilihat warnanya mirip dengan susu aneka rasa ya. Dalam boxnya ada amenities pada umumnya. Yang agak beda disediakan deterjen dan kancing serta alat jahitnya. Sayang, sikat giginya cuma disediakan 1. Begitupun gelas kumurnya. Sisi dindingnya ada cermin bulat dan stop kontak buat cukur. Untuk hair dryer berada di dalam laci sebelah kanan ini. Tinggal pakai aja sibling, nggak perlu colokin. Klosetnya tipe duduk dengan bidet. Sering dijumpai di hotel mewah. Ada telepon di samping kloset yang Ling belum pernah sekalipun coba pakai. Yang suka berendam, di sini ada bathtub yang terpisah dengan area shower. Ada besi pegangan supaya nggak licin ketika berendam. Untuk airnya tinggal atur kerannya mau panas atau dingin. Untuk area showernya dipisahkan dengan sekat kaca. Di pintunya tergantung 1 handuk, sedangkan handuk lainnya digantung di dinding depan bathtub. Area showernya simple, pakai head shower, ada ambalan sabun dan 2 keran pengatur suhu air. Ada besi pegangannya juga di area shower ini. Meskipun semua furniturnya model lama, tapi masih berfungsi dengan baik dan terawat, sehingga tetap nyaman digunakan. Yang paling Ling suka dari kamar ini adalah kacanya yang super lebar, dengan view gedung-gedung tinggi dan hotel lain sekitar Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Gedung putih itu adalah gedung utama atau gedung lama yang dibangun di pertengahan tahun 76. Kemudian pada akhir tahun 91 dilakukan perluasan dengan membangun gedung kamar Ling berada ini. Menurut info, kamar-kamar di gedung utama udah nggak dipakai lagi, hanya beroperasi untuk lobby dan meeting roomnya. Yuk ikut Ling ke bawah, lihat-lihat area hotel sambil ngabuburit. Dekat lift lantai lobby ini ada delicatessen yang menjual aneka bakery, pastry, cake, cookies, serta pralin. Kata stafnya diskon 50% setiap hari mulai jam 17.30. Bisa aja promonya. Area delicatessen ini juga dipakai untuk buka puasa, tapi areanya aja yang dipakai. Kalau menu-menunya nggak tersedia buat buka puasa. Di area lobbynya ada grand piano buat pajangan yang nggak bisa dimainkan. Lobbynya ini luas ya sibling, tempat duduknya juga ada banyak, bikin nyaman tamu yang sedang menunggu. Ternyata meja resepsionis dan staf yang berjaga banyak ya, pantes aja pelayanan terhadap tamunya sangat baik. Ada dekorasi khas Ramadannya juga loh, walaupun cuma 1 spot. Berbentuk unta beserta bantal dan karpet dengan background gurun pasir. Belok kanan setelah dekorasi unta terdapat beberapa meeting room yang tembus area drop off samping hotel. Kalau lagi ada acara di meeting roomnya, sibling bisa turun di area drop off samping ini biar lebih deket. Karena di luar lagi hujan, jadi baru bisa besok lihat-lihat area luar hotel dan fasilitasnya. Sekarang Ling duduk di lobi aja sambil nunggu waktu berbuka. Gak kerasa, jam udah menunjukkan pukul 16.45. Saatnya Ling menuju restorannya. Siap-siap untuk berbuka. Yang mau buka puasa di Bumi Surabaya harganya Rp265.000 untuk dewasa dan Rp194.700 untuk anak-anak usia 6-12 tahun. Bumi Surabaya ini punya 3 restoran buffet sibling. Ada Arumanis, Siti Inggil, dan Sisa Hasi yang semuanya ada di lantai L. Kalau sibling reservasi untuk buka puasa, otomatis bisa menikmati hidangan dari ketiga restoran tersebut. Arumanis menyediakan makanan khas Indonesia, Western, dan Oriental, serta menyajikan dekorasi dan juga suasana heritage. Untuk Siti Inggil menyediakan stall-stall makanan yang berada di outdoor.
asri banget sibling. Banyak pohon-pohon, kursi, dan meja panjang juga joglo di tengah-tengahnya. Kalau Kisah Hati ini menyajikan makanan dan atmosfer Jepang, tempatnya indoor sebelah Arumanis. Bilang ke stafnya ya nama pemesan reservasinya, supaya diantarkan ke mejanya. Biarpun di mejanya udah ada namanya masing-masing. Kebetulan Lingling dapat mejanya di Arumanis. Sip deh, di tengah-tengah. Gampang kalau mau ke Siti Inggil dan Kisah Hati. Langsung aja Lingling survei menunya. Mulai area Kisah Hati ada stasiun menu gorengan Jepang seperti chicken karage, prawn tempura, mix tempura, dan cawan mushi yang semuanya langsung digoreng oleh chefnya di tempat. Sebelahnya kita bisa melihat langsung aksi chef memasak dengan wajan besi datar atau teppanyaki. Menunya ada beef, salmon, dan moyashi atau tauge teppanyaki, serta ada okonomiyaki, yaki ramen atau mie goreng, dan yakimeshi atau nasi goreng. Lainnya di Kisah Hati ada stasiun dengan menu konyaku atau agar-agar, dan ada assorted rice roll atau yang biasa dikenal dengan sushi. Lanjut ke Arumanis, ada menu utama berupa biryani rice, lem tongseng, dan chicken korma. Menu utama lainnya ada mixed vegetable tofu, beef Mongolian, grilled chicken black pepper sauce, dan steamed dory carbonara sauce. Masih di Arumanis ada menu Padang seperti rendang dan itik sambal ijo. Sebelahnya ada warung bakpur dengan menu andalan rujak cingur dan sup kikil. Terakhir di dalam chiller ada aneka puding, buah potong, serta cake. Lanjut ke outdoor area selasar Arumanis. Ada stol jajan pasar, kerang bulan dan krep. Terus ada stol macam-macam teh, ice cream, dan es campur. Terakhir untuk di selasar ada stol wedang, dispenser temulawak dan teh, serta martabak. Di Siti Inggil ada stol dimsum, sate ayam, tahu tek, rawon, bakso, nasi goreng, onde-onde, roti john, kebab, roti bakar, kurma, dan gorengan. Banyak banget, bikin bingung ya. Selamat berbuka sibling. Meja Lingling sampai full dengan piring makanan nih. Tapi bisa dipastikan semua yang diambil habis kok. Lingling tandain nih menu-menu yang enak. Untuk minumannya teh tarik dan es campur. Kalau makanannya Lingling paling suka dengan beef dan salmon teppanyakinya. Tapi sate ayam dan beef Mongoliannya juga enak. Dimsum dan gorengannya pun gak kalah enak. Memang semuanya enak-enak sibling. Hanya sup kikil dan steamed dory carbonara sauce yang kurang cocok dengan lidah Lingling. Semua hidangan buka puasa ini tersedia dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Alhamdulillah udah kenyang. Saatnya balik kamar buat mandi, terawih, dan lanjut istirahat. Gak perlu bayar lagi. Soalnya Lingling udah bayar lunas pas reservasi. Wah, yang dapat meja di Delicatessen lumayan jauh ya kalau mau ambil makanan di Kisah Hati. Suasana kamar kalau malam agak sedikit temaram sibling. Bisa jadi karena standing lamp dekat sofa mati. Padahal tadi siang masih nyala. Tapi sibling bisa menikmati pemandangan gedung-gedung di sekitar hotel saat malam hari. Lingling istirahat dulu biar sahurnya nggak bablas. Udah jam 2 nih, saatnya sahur. Tapi mata masih lengket banget. Soalnya biasanya Lingling baru sahur jam setengah 4-an, setengah jam mepet. Tapi kalau lagi di hotel selalu semangat cobain makanannya. Sahurnya mulai jam 2 pagi sampai imsya sibling. Bilang TL ya, sama seperti buka puasa kemarin. Langsung disambut stafnya sambil menanyakan nomor kamar Lingling. Menu-menunya ada mie goreng Singapura, tahu kare, dori asam manis, terus tumis tauge dan udang. Ada grilled chicken barbecue sauce, chicken dan beef sausage di menu westernnya. Masih ada rawon Surabaya loh sebagai menu tradisional Jawanya. Gak ketinggalan, ada bubur ayam yang selalu hadir di menu sahur atau sarapan. Lanjut di menu bakery, pastry, dan cake-nya. Ada roti tawar dengan 2 macam selai dan mentega, croissant, brownies, dan masih ada beberapa lagi. Sebelahnya tersedia kompot nanas, pisang, apel, dan belimbing.
Kompot ini adalah potongan buah dalam sirup gula ya sibling, yang dikenal juga dengan sesup. Terakhir di area ini ada 4 macam sereal, susu putih dan coklat. Untuk dessertnya sama seperti buka puasa, ada puding, buah semangka, melon, serta pepaya yang udah dipotong, dan salad sayur. Hanya ketambahan beef, keju, dan salad buah dengan sebotol saus mayo yang bisa dituangkan sesuai selera. Di stol gerobak area outdoor ini ada extension, jus jambu dan jeruk, iced tea, juga infused water. Di sisi lainnya ada kopi dan teh panas. Rasanya mantap semua sibling, happy deh perutnya. Menu-menu sahur ini hanya tersedia di Arum Manis ya. Walaupun pilihan makanannya udah cukup untuk sahur, tapi nggak disamakan dengan pilihan menu saat sarapan. Setahu Ling-Ling, di luar Ramadan, menu sarapan, makan siang, dan malam tetap bisa dinikmati dari ketiga restoran. Ling-Ling aja pernah makan siang di sini, menunya super lengkap seperti buka puasa kemarin. Jadi cukup disayangkan. Ling-Ling balik kamar dulu. Kalau udah berdiri sama jalan gini baru berasa kenyangnya. Tapi Ling-Ling gak langsung tidur kok, nunggu subuh dulu. Pagi sibling. Langit Surabaya hari ini cerah banget. Kalau cuaca pas weekend sebagus ini, meski lagi puasa, sibling milih keluar atau mager di rumah. Agenda Ling-Ling pagi ini mau jalan-jalan di area hotel untuk lihat fasilitasnya. Sebagian besar fasilitasnya ada di lantai 3. Keluar dari lift melewati Cascades Poolside restoran yang hanya menyajikan makan malam, baru deh kelihatan kolam renang. Dimulai dari kolam anak-anak dengan kedalaman 0,6 meter. Outdoor jacuzzi, dan kolam renang utamanya. Gede juga ya kolam renangnya. Kedalaman kolam renang utamanya bervariasi loh, dari 1,7 meter, 1,5 meter, dan 1,3 meter. Buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Pinggir-pinggir kolam renang terdapat beberapa kursi santai. Adem loh sibling duduk di sini karena dikelilingi pepohonan yang asri. Lihat yang biru-biru dan hijau-hijau gini, seneng ya? Damai gitu rasanya. Lanjut ke area belakang kolam renang. Sibling akan menemukan 2 lapangan tenis yang terpisah oleh pendopo. Tembus dari lapangan tenis terdapat tempat gym di Klub Olimpia dengan alat-alat yang cukup lengkap. Buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Selain tamu hotel, fasilitas gym dan lapangan tenis tadi juga dibuka untuk umum dengan membuat member Klub Olimpia. Balik lagi ke area tengah yang merupakan Taman Sari Garden, di mana taman indah ini bisa dijadikan tempat pernikahan loh. Naik sedikit melalui tangga di sini terdapat Taman Sari Waterfall yang lagi-lagi bisa dibuat pernikahan dengan menambahkan dekorasi chapel. Wah, cantik banget pasti. Mau konsep tradisional Jawa maupun rustic ala-ala garden party gitu, semua cocok dengan suasana rindangnya. Taman Sari Waterfall juga dihiasi dengan kolam ikan. Memandangi ikan sambil dengar gemercik air gini bikin tenang ya. Sampai di ujung tangga, sibling akan menemukan patung replika Sumpah Palapa. Sumpah tersebut diucapkan oleh Gajah Mada pada saat upacara pengangkatannya menjadi Pati Amangkubumi Majapahit, dengan tujuan menyatukan Nusantara agar tunduk dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Gak asing kan sibling? Ternyata masih ada kolam renang lagi di sini. Kedalamannya juga bervariasi, dari 1,7 meter, 1,4 meter, dan 1,1 meter. Kemungkinan kolam renang ini bagian dari gedung utama atau gedung lama. Dari atas sini kelihatan gedung-gedung sekitar, terutama Mall Tunjungan Plaza yang paling menjulang. Asik banget gak sih ada sedikit pemandangan menyegarkan dari sebuah resort di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya? Yuk lanjut ke bawah, kita lihat gedung Bumi Surabaya dari depan dan taman di balik kaca itu. Sebenarnya pas nunggu dan buka puasa kemarin juga kelihatan sih, tapi kurang maksimal karena hujan. Tiap sudut Bumi Surabaya ini benar-benar dibuat klasik dan kental dengan budaya Jawa ya sibling.
Di kiri Lingling ini ada dekorasi seperti tombak orang kerajaan zaman dulu dan alat musik tradisional gong, gamelan, dan kendang. Bagian depan Bumi Surabaya ini lega banget sih Bling. Area drop off-nya cukup lebar. Lingling jalan keluar agak ngos-ngosan nih. Tapi sejuk loh sibling, banyak angin walaupun tetap terik. Seperti inilah tampak Bumi Surabaya dari depan. Udah kelihatan asri kan, paling beda di antara gedung yang lain. Gedung putih menyembul tinggi itu tentunya gedung perluasan, tempat kamar-kamar. Lokasi Bumi Surabaya ini strategis banget, berada di jantung kota Surabaya. Kemana-mana gampang, apalagi dekat dengan halte bis Trans Semanggi Surabaya. Dengan bis tersebut, sibling bisa jalan-jalan melewati banyak tempat seru, ikonik, dan bersejarah di Surabaya. Tarifnya hanya 6.200 per orang dan dibayarkan melalui metode cashless. Untuk rute dan jam operasionalnya, sibling kepoin aja Instagramnya. Balik lagi ke dalam. Kali ini, Lingling mau ke taman di area tengah sini. Namanya Majapahit Garden. Tetap dihiasi dengan kolam ikan dan ada patung replika Raden Wijaya beserta kesatrianya, seolah-olah menyambut para tamu. Raden Wijaya adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Majapahit. Masih ingat kan sibling pelajaran sejarah? Bener-bener adem dan tenang sibling di sini. Pemandangan hijaunya bikin seger. Suasana alami dan sejuknya bikin lupa kalau lagi di Surabaya. Jadi ingat resort di Jogja atau Bali ya sibling. Jangan lewati foto-foto di taman cantik ini. Kalau malam pun juga tetap cantik kan kemarin. Hangatnya warna lampu dari lampion rotan bikin tambah eksotis. Setelah menyusuri Majapahit Garden ini, nanti sibling ketemu Selasar Arum Manis dan Siti Inggil lagi. Banyak spot foto loh sampai area belakang Siti Inggil ini. Yang ada rencana foto prewed dengan konsep Jawa, cocok nih tempatnya. Ikuti jalannya, nanti akan tembus ke area Graha Bumi Surabaya. Asik nih yang ngantor di sini, gak pusing mau beli makan apa. Banyak tempat makan di sekitarnya dan deket mall lagi. Sekarang Lingling balik kamar lagi, mau ngadem dan santai-santai dulu sebelum check out. Di lobi ada 2 toko batik loh sibling. Bumi Surabaya ini juga sering mengadakan pameran batik yang bekerja sama dengan UMKM Jawa Timur. Cek lagi barang-barang bawaannya. Tapi kalau staycation gini aman sih, barangnya nggak banyak, kayak mau pindahan. Jadi menurut Lingling, Bumi Surabaya ini rating kebersihannya 5. Walaupun kesannya hotel lama, tapi tetap nyaman dan terawat. Fasilitasnya juga 5. Parkiran luas, restoran banyak, mulai dari cake, bakery, masakan Indonesia, Oriental, Western, sampai Jepang pun ada. Terus fasilitas olahraganya juga nggak main-main. Kolam renang aja ada 2, dengan kedalaman yang berbeda-beda. Ada lapangan tenis lagi. Lanjut ke pelayanannya yang Lingling kasih 5. Stafnya banyak dan semuanya sangat membantu. Murah senyum lagi. Untuk makanannya 4,6. Sebenarnya nggak ada masalah sama rasanya. Semuanya mantap dan Lingling suka. Hanya saja pilihan menu saat sahur berbeda jauh dengan sarapan. Padahal yang unik dan dikenal dari Bumi Surabaya itu adalah menu buffet atau all you can eat-nya super banyak pilihan karena menggabungkan 3 restoran. Sayang aja bagi tamu yang menginap tidak dengan iftar package-nya, belum bisa cobain ragam menu yang enak-enak. Dan untuk lokasinya otomatis 5, super strategis di Surabaya Pusat, kemana-mana gampang, dekat dengan mall-mall seperti Tunjungan Plaza dan Grand City, banyak restoran serta tempat makan. Cocok banget buat healing sibling. Mau liburan bareng keluarga, anak, teman, ataupun pasangan oke. Untuk perjalanan bisnis juga oke. Bahkan sekedar staycation atau lari dari kenyataan juga oke. Karena konsepnya resort dengan taman dan pepohonan hijau yang asri serta rindang bikin pikiran jadi fresh. Kayak nggak percaya gitu kalau ini di Surabaya. Proses check-outnya cepet tanpa antri. Uang deposit kemarin langsung dikembalikan. Lingling langsung menuju parkiran. Dan lagi-lagi salah fokus ke makanan restoran.
Sebelum pamit, Ling mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sibling yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan jika ada perbuatan atau perkataan Ling yang menyinggung. Selamat lebaran dan liburan. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Ling pamit dulu.